Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan mengenai pronouns, yaitu pronouns yang ke-8 yang berjudul interrogative pronouns. Oke teman-teman, oke, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan. Nah, interrogative pronouns ini teman-teman, ini digunakan terutama sekali ya untuk asking question, ya, untuk membuat pertanyaan. Oke. Nah, masalah fungsinya dia sama juga ya seperti pronouns yang lainnya, ya. Dia tetap juga bisa digunakan sebagai subjek dari sebuah clause atau objek ya dari sebuah clause, atau juga objek dari sebuah preposition, ya, kata depan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sama juga dengan pronouns yang lainnya. Oke, teman-teman. Nah, interrogative pronouns ini ya digunakan dalam membuat pertanyaan yang disebut dengan ya WH&H questions, ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan jenis pertanyaan seperti ini. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui itu bahwa banyak jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris, tetapi ada dua yang utama. Itu yang pertama itu disebut dengan yes no questions, ya teman-teman. Yaitu pertanyaan yang bisa digunakan, yang bisa dijawab dengan yes atau no. Itu namanya yes no questions. Dan yang kedua itu adalah yang disebut dengan WH question plus H, ini yang how ya. Kalau yang WH ini itu kan banyak ya. Ini contohnya seperti who, whose, whom, what, which, ya, dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah, ini jadi interrogative pronouns ini digunakan khusus untuk membuat pertanyaan yang menggunakan kalimat WH atau yang menggunakan juga how, ya, yang pakai H gitu. Oke teman-teman. Nah, tapi perlu diingat juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman merasa bingung juga ya, karena pada video Sir Nusradin yang lalu itu sama juga ya menggunakan who, whose, whom, what, which. Itu kita gunakan juga di dalam bentuk relative pronouns. Ya, kok bisa? Nah, memang dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata yang memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi contohnya di sini, kemarin kita video yang lalu kita udah bahas bahwa who, whose, whom, dan ini semuanya ini ya bisa kita gunakan dalam bentuk relative pronouns ya. Tapi lihat nanti ya, kalau di sini kita gunakan dia langsung buat pertanyaan, jadi bukan untuk sebagai kata penghubung ya. Jadi dalam relative pronouns itu dia sebagai pronouns juga fungsinya sebagai kata penghubung. Nah, di sini dia tidak sebagai kata penghubung gitu. Ya, teman-teman. Nah, demikian juga kata whose, which ini bisa juga dia fungsinya sebagai determiner. Ya, apa itu determiner? Sayang sekali ya belum dibahas ya. Di video yang akan datang nanti Sir Nusradin akan bahas tentang determiner ya. Jadi kalau whose dan which bisa juga kita gunakan determiner ya. Determiner itu dia ngikutin kata benda ya. Misalnya whose book, buku siapa misalnya. Which ya. Misalnya which book, buku yang mana ya. Which book belong to you, buku yang mana milik kamu ya. Misalnya whose ya, misalnya whose motorcycle is that ya. Sepeda motor siapa,
itu. Nah, contohnya itu dia sebagai determiner. Jadi sebagai interrogative pronouns, coba teman-teman perhatikan ya, dia berdiri sendiri. Dia tidak diikutin oleh noun, kata benda. Jadi contoh, who was at the door? Dia berdiri sendiri. Ya, langsung diikuti di sini ada verb to be. Ya. Who was at the door? Ya, siapa di pintu itu? Ya. Contoh berikutnya gunakan whose misalnya. We know it's peace, but whose is it? Nah, ya. Ini maaf teman-teman ya, kita gunakan sedikit ada kata-kata yang dirty, ya. Karena itu ada video share yang berjudul funny dirty jokes. Itu ada kata-kata seperti ini. We know it's peace, but whose is it? Kami tahu bahwa itu pipis, ya, tapi pipisnya siapa? Nah, ya. Oke teman-teman. Nah, jadi whose is it? Lihat, dia berdiri sendiri. Whose is it? Tapi kalau kita buat misalnya whose piece is it? Nah, agak perhatikan teman-teman gini. Whose piece? Ini diikutin ada noun, kata bendanya. Jadi ini whose di sini itu bukan interrogative pronouns, tetapi ini adalah determiner, kata penentu. Oke teman-teman. Nah ya, jadi kalau di sini dia bukan interrogative pronouns. Oke, lanjut teman-teman. What are you doing? Nah, saya gunakan what. Ya, ini adalah sebagai apa? Interrogative pronoun. What are you doing? Ya. Atau what is your name? Ya, siapa namamu? Ya. Oke. Nah, berikutnya which. Ya. Which is best? Gas or electric? Yang mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Gas atau listrik? Nah, coba perhatikan lagi teman-teman. Lihat sini, which ini dia berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya kita buat which, ya, which, ya, kita tambah ada noun-nya, misalnya, which car is yours. Nah, coba perhatikan teman-teman, which car is yours? Mobil yang mana milikmu? Which car is yours? Nah, ini lihat di sini ada which, ada diikutin dengan noun. Jadi ini which di sini itu bukan interrogative pronoun, ya teman-teman, tapi dia adalah apa? Determiner. Nah, oke. Jadi determiner itu selalu diikutin oleh noun atau noun phrase, ya teman-teman. Jadi ini bukan interrogative pronoun. Sedangkan di sini coba perhatikan, dia berdiri sendiri ya, which is. Oke teman-teman? Ya. Nah, berikutnya, whom did you give the book to? Ya, teman-teman. Whom did you give the book to? Pada siapa? Ya, pada siapa kamu berikan buku itu? Ya. Nah, ini bisa juga kita buat to-nya di depan, to whom, ya, bisa juga to-nya ini kita pindahkan ke depan, ya, ini jadi to, ini kita buang, ya, to whom did you give the book, ya, boleh juga teman-teman ya, boleh juga, jadi boleh to-nya di belakang, boleh di depan. Oke teman-teman, nah jadi ini contoh seperti ini namanya apa? Interrogative pronouns. Oke. Nah, pada video yang lalu dengan judul relative pronouns, teman-teman, itu whom itu kan itu bentuknya dalam kalimatnya kan beda ya. Misalnya contoh yang kemarin itu yang udah lewat itu misalnya she is, ya, the girl whom I met yesterday. Nah, coba perhatikan teman-teman. She is the girl whom. Nah, ini kita gunakan whom juga. Di sini whom juga. Apa bedanya teman-teman? Kalau ini lihat dia sini sebagai fungsinya apa? Sebagai
conjunction atau connector, tapi dia juga sekaligus juga dia sebagai pronouns. Yang disebut dengan relative pronouns, kenapa? Karena ini adalah yang disebut dengan relative clause. Ya, relative clause itu merupakan ya subordinate clause. Dia bukan main clause. Main clause-nya ini. Ya, teman-teman. Jadi ini kaitannya yang relative pronoun itu kita gunakan dalam menghubungkan antara satu clause dengan clause yang lainnya. Ya, sedangkan ini kan tidak. Dia hanya membuat satu main clause saja deh, membuat pertanyaan. Ya, teman-teman. Mungkin demikian saja teman-teman tentang interrogative pronouns. Oke, jika teman-teman merasa bingung atau kurang mengerti, ya, teman-teman bisa buat pertanyaan. Teman-teman bisa buat komen ya di kolom komen. Ya, insya Allah akan sering akan jawab semuanya pertanyaannya. Oke, teman-teman. Jadi demikian saja tentang pembahasan tentang interrogative pronouns. Ya, semoga bermanfaat. Ya, teman-teman yang belum subscribe silakan segera subscribe ya dan share kepada teman-temannya. Ya, sekian saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.